Ini ada pihak tertentu dari luar. Bermain keras dengan menggunakan teori fear arousing communications. Ditekan. Surya Paloh yang ditekan ya, Surya Paloh. Terus tiba-tiba muncul siapa? Yang di sini minggu lalu kali ya. Pandana-Baban. Wah, saya dengar omongannya unik juga gitu ya. Jokowi ini pendendam, jangan main-main ya. Soeharto ini melawan musuh-musuhnya pakai tentara hebat-hebat Murdani macam-macam gitu ya. Jokowi nggak pakai backing-backingan. Dia bisa lumpuhkan satu persatu, hebat sekali ya. Jadi katanya pendendam. Ya, Panda secara langsung, secara implisit dalam teori komunikasi, secara implisit dia ingin mengatakan Jokowi dendam sama Surya Paloh. Sekarang gue kerjain dia gitu. Ini bukan menurut Cipta Lesmana. Ya. Yang saya tangkap sebagai saya nggak ragu-ragu mengatakan, yes saya pakar komunikasi. Saya 35 tahun belajar komunikasi. Saya tangkap omongan Pandana-Baban itulah meaningnya gitu loh ya. Jadi rupanya ditekan supaya bubar ini. Bubar, caranya bagaimana? Ya. Pak Jokowi senjata pamungkasnya reshuffle kabinet. Nah, ditarik menteri-menteri dari Nasdem. Nah kebetulan Andika ini sebentar lagi pensiun berapa hari lagi. Kemungkinan masuk dia. Kemungkinan juga calon presiden, kemungkinan gitu. Jadi yang pasti mustahil Andika ini pensiun nganggur. 1000% mustahil. Ya, mustahil. Jadi ditekan, mau cepat batalkan itu atau tiga-tiganya saya cabut dari kabinet. Ini yang saya maksud fear arousing communications. Maksudnya Andika jadi menteri habis ini. Ada kemungkinan dalam waktu singkat dipersiapkan untuk jadi calon presiden, duet dengan siapa, ya isu-isu di luar sudah. Jadi maksudnya ya ancam gitu ya, ancam. Ya, Pak Karni kasih saya uang 1M, kalau enggak awas ya, nyawa Anda hilang. Kira-kira. Ya. Kabinet kan luar biasa sekali, kalau copot lagi bagaimana? Kan kita sudah tahu lah. Surya Paloh marah sekali waktu Jaksa Agung dicabut. Marah dia. Waduh, marah waktu itu. Tapi Jokowi ya memang begitu. Jokowi diam ya, senyum ya. Tapi kadang-kadang juga tohokannya. That is Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau Pak Karni tanya saya, ini apa yang terjadi Prof. Cipta Lesmana? Persisnya saya tidak tahu. Saya hanya ya analisis. Itulah analisis saya. Jadi apakah Anies betul bakal jadi capres? 50-50. Anies lebih senang kalau bergandeng dengan PKS. Itu kesan kuat saya. Dari mana saya bisa ngomong begitu? Dari pemilu 5 tahun yang lalu. Memang dekat. Sama dengan Prabowo. Prabowo juga dekat PKS. Ya, Prabowo dicap pengkhianat waktu itu setelah berpelukan dengan Jokowi. Ya, nah inilah politik cepat ganti-ganti. Jadi 2 masalah Pak Ilyas. Masalah who is wapres dan masalah duit. Apa yang disampaikan Prof. Cipta tadi memang mungkin membuat seolah-olah Nasdem udah kiamat. Gitu. Tapi saya mencoba membawa angin segar untuk Nasdem. Gitu. Kalau dari statementnya Prof. Cipta tadi, ini Nasdem sudah betul-betul sudah kondisi yang emergensi. Tapi angin segarnya saya itu adalah hasil surveinya Voxpol kemarin, itu Nasdem justru dapat poin yang cukup bagus ya, sudah di angka 7,6%, bahkan menyalip, Demokrat. Gitu. Siapa yang akan kemungkinan hengkang? Siapa yang paling setia di 3 partai ini? Kalau kita melihat irisan pemilihnya, itu yang paling besar mendapatkan kotel efek tadi itu adalah 18,2 itu PKS. Jadi menurut saya PKS itu sangat diuntungkan dengan memilih Anies. Nah kemudian kalau PKS mendukung Ganjar ya pasti turun lagi, nggak ada efek untungnya.
Jadi menurut saya, Bang Karni, PKS tidak akan, menurut saya pasti akan setia mendukung Anies. Nah, kalau kemudian kliknya misalnya tadi berkoalisi dengan syarat atau berkoalisi tidak syarat. Nah, kalau berkoalisi dengan syarat tadi harus membawa AHY, ini akan menarik gitu. Karena koalisi bersyarat tadi adalah misalnya AHY harus dibawa sebagai cawapresnya. Walaupun memang ada sejarah ketika AHY awalnya yaitu Prabowo AHY, tapi kemudian di tengah jalan Prabowo Sandiaga Uno. Kemudian Bang Andi Arief bilang ini Jenderal Kardus dan seterusnya, itu menarik sebenarnya. Tapi itu terlepas dari itu, potensi Demokrat untuk hengkang juga ada. Bahkan menurut saya, mohon maaf, Nasdem pun ada potensi. Dia yang memulai, dia bisa juga mengakhiri. Alasannya gini, kenapa nggak jadi? Karena cawapresnya nggak dapat sesuai dengan klasifikasi. Limitasi selesai. Sederhana, misalnya 3 syarat ini nggak terpenuhi di dalam internal koalisi calon wakil presidennya. Misalnya harus membawa sumber elektoral, membawa sumber partai, membawa logistik, kemudian membawa stabilitas di koalisi, kemudian membawa stabilitas di pemerintahan. Ternyata ini berat sekali syaratnya nih. Kalau misalnya kemudian Anies bilang, Pak Surya Paloh bilang cawapres itu ditentukan ke Pak Anies, tapi ternyata cawapres yang bersyarat, ini yang repotnya. Ternyata nggak ketemu di internal, ya harus mencari di luar internal. Tetapi menurut saya Nasdem juga terlalu berisiko untuk mengambil itu. Jadi apakah Nasdem ini sungguh-sungguh untuk mengusung Anies atau ada statement lain mengatakan wah ini cara menjegal main di politik last minute. Nanti Anies nggak diusung, itu pikiran liar, mazhabnya begitu. Tapi itu pikiran masyarakat, tapi saya nggak percaya juga itu terjadi gitu. Kemudian kalau Nasdem nanti drop, yang dibilang Bang Pari akan drop out di injury time last minute, artinya agak kesulitan di situ. Pertama koalisi nggak terpenuhi, salah satu yang kabur nggak terpenuhi, berbeda dengan PDIP Perjuangan yang udah platinum. Jadi dia nggak urus lagi soal koalisinya, dia urus hanya cawapresnya. Siapa? Nah, memang cawapres hari ini Bang Karni membawa elektoral, membawa logistik, dan membawa satu lagi adalah elektabilitas. Nah, dari 3 ini ada juga kemungkinan nanti tidak dipakai oleh Pak Jokowi dan Bu Mega ketiga kategori ini. Nah, itulah yang terjadi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Di last minute itu. Itu juga politik last minute. Termasuk yang kemudian wakilnya Pak Jokowi, Pak JK juga politik last minute. Tidak termasuk kategori. Dan bukan tidak mungkin juga Ganjar akan pasang misalnya nih dari simbol agama, politik nasionalis religius, Yahya Lutfi misalnya. Bisa saja itu terjadi. Dan itu tidak mengklasifikasi soal bawa logistik, bawa partai, dan bawa elektabilitas. Kan itu biasanya frame modal cawapres gitu. Tapi yang paling melengkapi hasil survei kita, pasangan ideal Anies itu adalah justru adalah AHY dan Sandiaga Uno. Itu hasil temuan kita. Pasangan Ganjar yang paling ideal adalah itu Sandiaga Uno dan Erick Thohir, termasuk Bu Khofifah. Ridwan Kamil juga termasuk pasangan ideal. Nah, dari 7 simulasi Bang Karni kita coba, 4 pasang calon presiden itu Anies kalah hanya 1 kali. Kemudian kita coba simulasi 3 calon presiden, 7 kali simulasi Anies kalah 2 kali oleh Ganjar. Head to head Anies selalu menang. Nah, itu kabar positifnya bahwa memang yang menentukan di pada Pilpres kali ini adalah cawapresnya. Itu ada pada kalau Anies. Menang, wakilnya siapa? Pasangannya siapa? Ada AHY juga, ada Sandiaga Uno. Jadi itu sangat menentukan. Ketika kita pindah-pindah Bang Karni, otak-atik itu wakilnya, itu menentukan posisi Anies. Nah itu yang kemudian Bang Prof Cipta, kenapa nggak diumumkan? Karena ini kecanggihan politik gitu ya. Yang ditunggu oleh Pak Jokowi dengan Ibu Megawati bekerja keras berpikir hari ini siapa cawapresnya Anies itu. Jadi menurut Anda mereka ini sengaja merahasiakan? Yes, persis. Tapi kalau kliknya mereka udah klik kok gitu menurut saya. Chemistry udah dapat. Jadi kalau dikatakan ini kenapa hanya karena ngototnya PKS dengan akhirnya, no, sebenarnya saya nggak pas, nggak relevan. Karena hanya ngototnya karena harus AHY, kliknya enggak sih. Menurut saya ini strategi saja. Terlalu cepat Bang Karni untuk diumumkan cawapres. Ini nggak ada berita nanti Bang Karni.